Jangan lupa like dan subrek dulu, nanti saya kasih topruk kayak Medusa. Halo semuanya, para penggemar setia, bersiaplah, karena di video kali ini, kita akan melanjutkan petualangan epik Xiao Yan yang semakin memanas. Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana Xiao Yan, dengan segala kehebatan dan keberaniannya, berhasil menaklukkan lomba alkemis di rumah surgawi pengobatan. Dia pun benar-benar sangat senang karena dengan lomba ini dia berhasil mendapatkan peta jantung api lainnya. Akhirnya mereka pun menaiki bahtera dan sekarang tujuan mereka tempat kuno surgawi pembantaian, tempat para petarung terkuat menempa diri, karena Xiao Yan tahu musuh-musuhnya semakin kuat dia harus terus berlatih. Saat bahtera Xiao Yan hendak melesat ke angkasa, tiba-tiba muncul sekelompok sosok misterius yang menghalangi jalan mereka. Aura mereka begitu gelap dan mengancam, membuat Xiao Yan dan para sahabatnya waspada. Siapakah mereka? Apa yang mereka inginkan dari Xiao Yan? Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemimpin kelompok ini ternyata adalah Sumai, wanita cantik pemilik pelelangan yang dulu pernah ditolong oleh Xiao Yan. Dulu, Xiao Yan dengan keahliannya yang luar biasa berhasil memurnikan racun api yang mematikan di tubuh Sumai, menyelamatkannya dari kematian. Sebagai balas budi, Sumai bahkan memberikan 30 miliar Origen Ki miliknya kepada Xiao Yan. Namun, kini, wanita itu berdiri di hadapan Xiao Yan dengan tatapan dingin dan penuh amarah, pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Ternyata, Sumai dan para alkemis yang marah itu masih menyimpan dendam dan rasa tidak rela. Mereka merasa bahwa Xiao Yan telah mengambil terlalu banyak dari mereka. Dengan licik, mereka berniat merebut kembali Origen Ki yang telah mereka berikan sebagai bayaran. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, seorang pria misterius di antara kelompok itu tiba-tiba angkat bicara. Dengan nada tenang namun sinis, ia berkata kepada Xiao Yan, "Semua ini benar-benar menjadi semakin menarik. Aku tidak menyangka jumlah orang yang ingin membunuhmu ternyata sangat banyak." Pria itu menyeringai, seolah menikmati situasi yang sedang terjadi. "Kau tahu, dengan harta karun yang kau miliki saat ini, kau seperti penjahat yang sedang diburu oleh seluruh polisi di kota." Xiao Yan terdiam sejenak, mencerna kata-kata pria misterius itu. Ia tahu, dengan peta jantung api dan 30 miliar Origen Ki di tangannya, ia telah menjadi incaran banyak pihak. Namun, ia tidak menyangka bahwa Sumai, wanita yang pernah ia tolong, akan menjadi salah satu dari mereka. Dengan perlahan, Xiao Yan berbalik, menatap tajam ke arah sungai dan para alkemis yang berdiri di belakangnya. Matanya memancarkan kekecewaan dan amarah. Ia bertanya dengan nada dingin, "Apa maksud dari semua ini? Sumai, aku memang tidak mengharapkan balasan atas kebaikanku. Tapi setidaknya, jangan balas kebaikan dengan sebuah kebencian." Sumai, yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi, langsung mengungkapkan tujuan kedatangannya. "Xiao Yan," ucap Sumai dengan nada tegas, "kembalikan 30 miliar pil Ki asal itu. Jika kau melakukannya, aku berjanji akan segera pergi dari tempat ini. Aku pastikan kau akan selamat keluar dari wilayah ini jika kau mengembalikannya." Xiao Yan terkejut mendengar perkataan Sumai. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu akan berani mengancamnya secara terang-terangan. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu, ia tidak bisa menyerahkan apa yang menjadi haknya. Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap Sumai dengan tatapan sedingin es. Ia berkata dengan nada yang menusuk, "Apa yang kau katakan itu menarik. Kau menyebutnya, mengembalikan, itu adalah hadiah darimu. Sebagai rasa terima kasih karena aku telah menghilangkan racun api yang mematikan dari tubuhmu. Aku bisa saja mengembalikannya, tapi kau tahu betul apa konsekuensinya. Racun api itu akan kembali menggerogoti tubuhmu, perlahan tapi pasti." Xiao Yan tersenyum sinis. "Kau pikir hanya kau yang bisa berkhianat? Kau salah besar." Seketika setelah Xiao Yan mengucapkan ancaman itu, Sumai dan para alkemis lainnya merasakan kengerian yang luar biasa. Racun api yang tadinya telah menghilang dari tubuh mereka tiba-tiba muncul kembali, menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, menyapu setiap meridian, tulang, dan daging. Mereka merasakan panas yang membakar dari dalam, seolah tubuh mereka akan meledak menjadi abu. "Sial, apa yang terjadi?" teriak salah seorang alkemis dengan panik. Bintik-bintik api yang sebelumnya memudar di wajah mereka kini kembali menyala, menyebar tak terkendali, mengubah wajah mereka menjadi topeng mengerikan. Mereka merasakan sakit yang tak tertahankan, seolah setiap sel di tubuh mereka terbakar hidup-hidup. Xiao Yan tersenyum tipis, puas melihat penderitaan mereka. Ini adalah sesuatu yang telah ia persiapkan, sebuah kartu truf yang sengaja ia rahasiakan. Ia tahu, racun api itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari tubuh mereka, selama ia masih memiliki kendali atasnya. Ekspresi Sumai berubah menjadi penuh kengerian dan penyesalan. Ia menatap Xiao Yan dengan mata memohon. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Apakah kau berbohong kepada kami?" Xiao Yan tertawa dingin. "Kau bertanya apakah aku berbohong? Lalu, apakah kalian tidak berbohong kepadaku? Sejujurnya, racun api di tubuh kalian telah kuhilangkan, dan hidup kalian seharusnya tidak berada dalam bahaya. Tapi itu hanya akan terjadi jika kalian tidak melakukan tindakan bodoh seperti ini kepadaku." Melihat perseteruan yang semakin memanas, pria misterius itu tertawa terbahak-bahak. Ia menoleh ke arah Sumai dan bertanya dengan nada mengejek, "Jadi, benarkah kau telah meminjam 30 miliar pil Ki asal dari rumah lelang? Sungguh menarik." Wajah Sumai terlihat pucat pasi.
ia tidak mampu menjawab, membuktikan bahwa perkataan pria misterius itu benar. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Pria misterius itu melanjutkan perkataannya dengan suara yang lebih dalam dan mengancam, "Bukankah kau tahu, Sumai, bahwa jika kau berani menggunakan hasil dari rumah lelang untuk kepentingan pribadi, kalian semua akan mendapatkan hukuman mati. Ini adalah pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan." Sumai dan para alkemis lainnya gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa masalah ini akan terungkap oleh Xiao Yan, dan bahwa konsekuensinya akan begitu mengerikan. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh diri mereka sendiri. Situasi yang dihadapi Sumai dan para alkemis lainnya kini benar-benar terjepit. Maju atau mundur, keduanya sama-sama akan mengantarkan mereka pada kematian. Mereka telah terperangkap dalam jaring yang mereka buat sendiri. Sumai menggertakkan giginya, amarah dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu. Ia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Energi ki asal di tubuhnya meledak, memancarkan kekuatan seorang praktisi tahap menengah Dewa Bintang 6. Kekuatan yang cukup mengesankan, namun masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Xiao Yan, yang memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Tiga sosok alkemis yang tersisa juga bergerak, meskipun kekuatan mereka jauh lebih lemah dari Sumai. Mereka tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika mereka tidak berhasil mengalahkan Xiao Yan, hukuman mati menanti mereka. Namun, Xiao Yan masih berdiri tegak, menatap keempat orang yang menyerangnya dengan tenang. Ia tersenyum sinis, seolah meremehkan kekuatan mereka. Kalian memiliki kekuatan yang lumayan, tapi sepertinya itu tidak akan cukup untuk melawanku. Tiba-tiba, langit bergemuruh, 4 sambaran petir dahsyat datang entah dari mana, menghantam keempat sosok yang menyerang Xiao Yan. Ledakan mengerikan pun terjadi, mengguncang seluruh area. Sumai dan para alkemis lainnya panik, segera melindungi diri dari serangan petir yang mematikan itu. Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki kekuatan tersembunyi yang begitu mengerikan. Setelah ledakan mereda, sosok Leji seketika muncul di hadapan Xiao Yan. Wajahnya terlihat dingin dan tanpa ekspresi, tubuhnya memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat, menunjukkan bahwa jumlah bintang di lautan bintangnya telah melampaui 10 juta. Ini berarti kekuatan Leiji telah mencapai tahap akhir Dewa Bintang 6, tidak terlalu jauh dari puncaknya. Aura Leiji yang meledak ini langsung mengejutkan kelompok Sumai. Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki penolong sekuat ini. Harapan mereka untuk mengalahkan Xiao Yan dan merebut kembali pil ki asal kini semakin menipis. Sumai menggeram dengan marah, sialan, dia memiliki pengawal yang begitu kuat. Leiji melirik Sumai dan para alkemis lainnya dengan tatapan dingin. Ia tidak mengatakan apapun, namun auranya sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Ia adalah pelindung Xiao Yan, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh tuannya. Di tengah keheningan yang mencekam, pria misterius itu kembali bergumam. Suaranya terdengar semakin tertarik, ini kembali menjadi semakin menarik. Tampaknya reinkarnasi dari dewa jahat benar-benar kembali, membiarkan seorang wanita melindunginya. Ia melirik Leiji, seolah menguji kesabarannya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sebuah kesimpulan terlintas di benaknya, orang ini mengetahui bahwa ia adalah reinkarnasi dewa. Dengan nada ragu, ia bertanya, siapakah sebenarnya sosok misterius ini? Xiao Yan menduga tanda di keningnya telah dilupakan dunia, dan sulit bagi orang lain untuk membedakan simbol tersebut. Hanya segelintir orang yang mungkin mengetahui tentang dewa jahat, atau Shizunnya. Pria misterius itu tersenyum tipis, seolah menikmati kebingungan Xiao Yan. Perlahan, ia membuka jubahnya, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Tetapi yang paling mencolok adalah sepasang mata putih tanpa pupil yang ia miliki. Xiao Yan terkejut, sebuah pertanyaan melesat di benaknya. Mungkinkah ia berasal dari alam spiritual? Merasa Xiao Yan berpura-pura tidak mengenali, pria itu berkata dengan nada mengejek, apakah reinkarnasi dari dewa jahat benar-benar berpura-pura? Xiao Yan menggaruk kepalanya, mengakui dengan jujur bahwa ia benar-benar tidak mengenali sosok itu. Pria misterius itu mengerutkan kening. Melihat kekuatanmu yang baru mencapai tingkat bintang 5, masuk akal jika ingatanmu masih belum pulih sepenuhnya. Ia lalu menanyakan bagaimana Xiao Yan mendapatkan tanda di alisnya. Jika aku berkata seseorang sengaja memberikannya kepadaku, apakah kau akan percaya? Tanya Xiao Yan tanpa daya, mencoba menyembunyikan kebenaran. Pria itu menyadari Xiao Yan berniat menyembunyikan rahasianya. Aura kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, memenuhi udara dengan tekanan yang mencekam. Kau punya dua pilihan, katanya dengan suara berat. Ikut denganku secara sukarela, atau aku akan mengajarmu untuk memaksamu mengikutiku. Xiao Yan mencubit dagunya, bergumam pelan, sepertinya tidak ada pilihan yang bagus. Mungkin jika kamu memberikan pilihan Tobrut, aku akan memilihnya, oleh karena itu, aku tidak bisa memilihnya. Pria itu mengangguk, seolah memahami. Namun, bukannya memberi pilihan lain, total 20 juta ki asal menyebar di belakangnya, membentuk pusaran energi yang menakutkan. Aku juga ingin mencoba melihat apakah kau adalah reinkarnasi dari dewa jahat atau bukan, ucapnya, matanya memancarkan niat bertarung.
Tekanan ki asal yang begitu kuat menyelimuti Xiaoyan, membuatnya terkejut. Sosok ini berada di tingkat bintang 7, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Ia tahu, pertarungan ini akan menjadi yang paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Namun, Xiaoyan bukanlah orang yang mudah menyerah. Senyum tipis terukir di bibirnya, memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Si pria benar-benar sangat kuat, ucapnya, tetapi tampaknya sedikit terlalu percaya diri. Kau hanyalah seorang bintang 5, ejek pria itu. Suaranya dipenuhi cibiran. Bahkan jika dibantu wanita bintang 6 itu, akan sangat mudah bagiku menghabisi kalian berdua. Lei Ji menoleh, tatapannya dingin dan tajam. Apakah Xiaoyan perlu bantuan dariku? Tanyanya, siap untuk bertindak kapan saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak keberatan seorang wanita melindungiku, gumamnya, dalam hal ini aku tetap harus menjadi lelaki sejati. Keyakinan terpancar jelas dari sorot matanya, ia percaya diri, bahkan di hadapan lawan yang jauh lebih kuat. Pria misterius itu, yang belakangan diketahui bernama Wu Tai dari Mansion Surgawi, melangkah maju. Ternyata, orang ini adalah salah satu sosok berpengaruh dari alam atas. Aura kekuasaan dan keangkuhan menyelimutinya. Aku ingin melihat bagaimana reinkarnasi dari dewa jahat dapat mengalahkan bintang 7 dengan kekuatan bintang 5. Tantangnya, suaranya menusuk. Wu Tai melesat, ki asal yang ganas menyapu tubuhnya, menciptakan badai energi di sekelilingnya. Apakah kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan 2 jantung api? Ejeknya, memprovokasi. Ejekan verbal Xiaoyan semakin membangkitkan keinginannya untuk menghabisi Xiaoyan dengan cepat. Banyak yang di sekitar kagum, bergumam bahwa Wu Tai ini terkenal jahat dan statusnya meningkat karena ia seorang alkemis yang dihormati banyak orang, menambah bobot ancamannya. Menghadapi Wu Tai, Xiaoyan mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Pedang itu memancarkan aura kuno yang kuat. Ia tidak ingin menggunakan kekuatan jantung api secara bersamaan. Pengalaman adalah segalanya. Ia yakin ia mampu melawannya dengan pengalaman yang telah ia lalui. Klon Iblis Keabadian akan menjadi kartu truf terakhir. Ia memilih bertarung dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan 10 api iblis yang sudah penuh, siap untuk melepaskan kekuatan penghancur yang tersembunyi. Wu Tai bersiap, ki asal yang kuat diaktifkan, memancar dari setiap pori-porinya. Dengan nada meremehkan, ia menyatakan bahwa Xiaoyan akan segera menemui ajalnya. Semakin keras kau tertawa sekarang, balas Xiaoyan dengan nada dingin, matanya memancarkan tekad yang membara. Semakin keras pula kau akan menangis ketika kau dikalahkan. Kalimat itu membangkitkan amarah Wu Tai, menyulut emosinya hingga mendidih. Cahaya ganas melintas di matanya, dan tombak hitam di tangannya bergetar hebat, seolah haus akan darah. Tombak itu merobek kehampaan, memicu ledakan sonik yang memekakkan telinga, menandakan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, serangan tombak mengerikan itu meluncur deras ke arah Xiaoyan, membawa serta aura kehancuran yang tak terhindarkan. Udara di sekitar tombak itu bergetar, terdistorsi oleh kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, Xiaoyan melambaikan pedang beratnya, energi dari 10 api iblis melonjak keluar, menciptakan gelombang api yang dahsyat dan lautan guntur yang menggelegar, naik ke langit untuk menyambut serangan Wu. Boom, dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan tanpa ampun, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh area. Momentum besar itu mengejutkan Wu Tai. Ia terkejut karena kekuatan yang datang dari api agung ini berhasil memblokir tombak hitamnya, senjatanya yang paling mematikan. Asap dan debu mengepul, menyelimuti arena pertarungan. Baku hantam sengit di antara mereka pun terus berlanjut. Tanpa henti, sosok Xiaoyan melesat keluar, menyerang Wu Tai secara langsung dengan kecepatan yang mencengangkan. Wu Tai, yang terkejut dengan serangan mendadak itu, buru-buru membalas dengan tebasan cahaya hitam suci, melepaskan energi gelap yang mematikan. Benturan keras pun terjadi, mengguncang seluruh area. Wu Tai merasakan kekuatan besar Xiaoyan membuatnya ketakutan. Tubuhnya melesat mundur tanpa terkendali, dan ia merasakan aura Xiaoyan yang meningkat secara drastis, seolah-olah kekuatan tersembunyi baru saja dibangkitkan. Apakah kau telah menyembunyikan kekuatanmu? Teriak Wu Tai, suaranya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia merasakan lautan bintang Xiaoyan telah meningkat menjadi total 20 juta. Mustahil, bagaimana mungkin seorang bintang 5 memiliki kekuatan seperti ini? Ia menggelengkan kepalanya penuh ketidakpercayaan, menolak untuk menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Ini tidak mungkin, ini pasti semacam metode rahasia. Ia bertanya-tanya dalam hati, metode rahasia mengerikan macam apakah yang dapat secara instan meningkatkan puluhan juta ki asal? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan tidak membuang waktu,
memanfaatkan keterkejutan Wu Tai, ia kembali melesat ke arah Wu Tai dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di bawah penindasan Xiao Yan yang tak henti-hentinya, Wu Tai terpaksa menahan serangan hanya dengan ki asalnya, tidak mampu melancarkan serangan balik yang berarti. Tombaknya bertabrakan dengan pedang berat misterius milik Xiao Yan, menciptakan ledakan energi yang dahsyat. Wu Tai terlempar mundur ratusan meter, tubuhnya bergetar hebat, tangan Wu Tai terasa panas membara, dan busur petir menyambar tubuhnya, membuatnya mati rasa. Meskipun tidak terluka parah, ia berhasil dipukul mundur, kehilangan momentumnya. Ini semakin menarik, kata Wu Tai, kembali menggertakkan giginya. Amarah dan frustrasi bercampur aduk menjadi satu. Meskipun aku tidak tahu metode rahasia apa yang kau gunakan, itu bukanlah milikmu yang sebenarnya, dan kau akan segera berakhir, kekuatanmu hanyalah pinjaman, dan waktu pinjamanmu akan segera habis. Kedua belah pihak kembali bentrok, melepaskan serangan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Energi hitam mengerikan dan api yang sangat kuat bertabrakan, menciptakan badai energi yang mengamuk. Tombak Wu Tai berusaha memanfaatkan kecepatannya dan kelincahannya, tetapi pedang berat misterius Xiao Yan yang tampak berat dapat mengimbanginya dengan kekuatan dan ketahanannya. Wu Tai menyadari bahwa Xiao Yan tidak dapat dinilai berdasarkan kekuatan dangkalnya saja. Sumber ki asal Xiao Yan tidak berkurang sedikitpun. Auranya bahkan semakin kuat, tidak lebih lemah daripada Wu Tai. Ia seperti menghadapi monster yang tak kenal lelah. Semua orang di sekitar menyaksikan pertarungan yang luar biasa itu dengan napas tertahan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok bernama Xiao Yan ini juga adalah bintang 7, seru seseorang dengan takjub, menyadari bahwa mereka telah meremehkan Xiao. Setelah beberapa ratus putaran, tombak di tangan Wu Tai semakin bergetar, lalu dihancurkan oleh pedang berat misterius milik Xiao Yan. Wu Tai terkejut dan segera mundur. Kau memang memiliki sesuatu, tetapi jangan terlalu senang, pertempuran baru saja akan dimulai. Mengapa aku merasa bahwa pertarungan ini akan segera berakhir? Balas Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan mengangkat alisnya, dan cahaya di matanya seketika berputar. Ia tidak ingin membuang waktu lagi dan berniat mengendalikan Wu Tai dengan kekuatan Yao Beng dan menghabisinya. Bayan sekarang keluar. Tiba-tiba, lingkaran cahaya di mata Xiao Yan mengalir cepat, dan seluruh lingkungan berubah menjadi cahaya siang hari. Wu Tai kehilangan kendali. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Xiao Yan melesat maju, dengan kecepatan kilat, untuk menghantam Wu Tai dengan pedang beratnya. Kekuatan yang terkandung dalam setiap ayunan pedang itu cukup untuk menghancurkan gunung. Suara gemuruh terdengar memekakkan telinga, mengguncang seluruh area. Namun, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Ekspresinya berubah menjadi waspada. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa Wu Tai benar-benar memblokir serangannya. Bukan hanya memblokir, tetapi Wu Tai tampak tidak terpengaruh sama sekali oleh kekuatan pedang beratnya. Xiao Yan merasakan ada yang aneh, sesuatu yang sangat tidak beres. Ia terkejut karena Wu Tai benar-benar tidak terpengaruh oleh Yao Beng miliknya, teknik yang biasanya sangat efektif dalam melumpuhkan lawan. Xiao Yan bergumam dalam hati, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ia menyadari bahwa ada yang aneh dengan Wu Tai. Sebelumnya, ia memang tidak bisa merasakan kehidupan apapun di dalam tubuh Wu Tai. Dapat dikatakan bahwa Wu Tai sepertinya tidak memiliki kekuatan spiritual. Mungkin karena alasan inilah Yao Beng tidak berpengaruh. Wu Tai mengambil kesempatan mendekati Xiao Yan yang terdiam, memanfaatkan momen keraguannya. Ia melesatkan tinjunya, yang tiba-tiba berubah menjadi tengkorak hitam besar dengan mulut terbuka lebar, berniat menelan Xiao Yan hidup-hidup. Aura kematian dan kegelapan terpancar dari tengkorak itu, membuat Xiao Yan merasakan ancaman yang sangat besar. Xiao Yan merasakan ancaman yang nyata. Ia sedikit melangkah mundur, menghindari serangan tengkorak hitam itu. Dengan cepat, ia mengumpulkan energinya dan mengeluarkan tinju 9 dewa, teknik pamungkas yang sangat kuat. Tinju Xiao Yan dilesatkan, bertabrakan dengan tengkorak hitam Wu Tai. Benturan dahsyat pun terjadi, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh. Energi keras melesat ke sekeliling, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Di antara benturan, ki iblis milik Wu Tai meledak sedikit demi sedikit, terkikis oleh kekuatan tinju Xiao Yan. Sementara itu, kekuatan tinju Xiao Yan semakin kuat setiap detiknya, terus menekan energi hitam Wu Tai. Energi hitam aneh bersaing dengan tinju Xiao Yan, menciptakan pusaran energi yang kacau. Dalam energi hitam ini, Xiao Yan merasakan jejak kekuatan jiwa. Hal ini membingungkan. Mengapa ia merasakan kekuatan jiwa jika kekuatan spiritualnya, Yao Beng, tidak memengaruhi Wu Tai? Tiba-tiba, ledakan keras terjadi, mengguncang seluruh area. Wu Tai mengeluarkan kekuatan yang lebih besar, melampaui batasnya.
Dua tinju saling melawan dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan energi yang dahsyat. Kedua sosok itu sama-sama terguncang mundur, terdorong oleh ledakan energi yang kuat. Energi kuat menyapu sekeliling, menciptakan angin kencang yang membuat banyak orang gemetar dan mundur, mencari perlindungan. Wu Tai terkejut dengan kekuatan Xiao Yan, serangannya bahkan lebih kuat daripada serangannya sendiri. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang begitu besar, mampu menandingi kekuatannya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan mengerutkan kening, berpikir keras. Ia tidak ingin lagi membuang waktu dengan serangan yang tidak efektif. Ia harus mengonfirmasi dan mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Wu Tai yang terlihat aneh ini. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan Wu Tai, dan ia harus menemukan kelemahannya secepat mungkin. Origin Ki Agung tiba-tiba melonjak ganas dalam kehampaan, berkumpul dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, Origin Ki itu membentuk kaki raksasa yang sangat besar, cukup untuk menutupi seluruh langit. Kaki raksasa itu memancarkan aura penindasan yang tak tertandingi, membuat semua orang di sekitarnya merasa kecil dan tidak berdaya. Wu Tai mengangkat kepalanya, matanya melebar karena terkejut, jantungnya berdetak kencang saat rasa penindasan yang kuat menyelimuti tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Ia merasakan ancaman yang sangat besar, seolah-olah ia akan dihancurkan oleh kekuatan yang tak terhindarkan. Sialan, teknik macam apa ini? Gumam Wu Tai dengan panik. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kartu truf yang begitu mengerikan. Mata Wu Tai menjadi suram, dipenuhi dengan tekad dan keputusasaan. Apakah ini kekuatan kartu truf Xiao Yan? Gumamnya. Karena ia tidak bisa membawa Xiao Yan hidup-hidup, mati pun tampaknya akan sama saja. Ia tidak akan membiarkan Xiao Yan lolos begitu saja. Sekarang aku tidak peduli mati atau hidup, aku pasti akan membawanya bersamaku, teriak Wu Tai dengan suara yang menggema, tekadnya membara seperti api. Dengan gerakan yang cepat dan terampil, Wu Tai membuat teknik segel kuno dengan tangannya. Energi di sekitarnya bergejolak, dan kekuatan yang mengerikan mulai berkumpul. Seketika, energi hitam pekat menutupi separuh langit, mengubah siang menjadi malam. Jika diamati lebih dekat, energi hitam itu berubah menjadi banyak wajah garang yang mengerikan, masing-masing dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak terpadamkan. Jeritan nyaring yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menusuk telinga dan membuat bulu kuduk berdiri. Xiao Yan menyadari bahwa energi hitam aneh milik Wu Tai ini adalah kumpulan roh jahat dan hantu yang dipenuhi energi kebencian, kekuatan yang sangat jahat dan mengerikan. Ini adalah kartu truf terkuat Wu Tai, pikir Xiao Yan, merasakan ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu, jika ia tidak berhati-hati, ia bisa saja terbunuh oleh serangan ini. Tubuh Wu Tai tampak seperti wadah yang menampung jiwa tak terhitung jumlahnya, masing-masing berteriak dan meronta-ronta untuk keluar, pemandangan yang sangat mengerikan dan menjijikan. Ini. Sosok-sosok yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dikabarkan teknik ini memiliki 12 teknik, masing-masing sangat kuat dan mematikan. Ini adalah kartu truf mutlak yang hanya digunakan dalam situasi putus asa, kata salah seorang di antara mereka dengan nada gemetar. Siapapun yang menghadapinya akan kesulitan melawannya, tidak ada yang bisa selamat dari serangan ini. Xiao Yan menggertakkan giginya, merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, dan melakukannya dengan cepat. Dengan tekad yang membara, ia mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan, salah satu teknik terkuat yang ia kuasai. Langkah pertama segera dilancarkan, menciptakan bayangan kaki raksasa yang menghantam ke arah bayangan hitam yang mengerikan. Kekuatan yang terkandung dalam langkah pertama itu cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Wajah-wajah garang itu seketika berpencar, menghindari serangan kaki raksasa. Namun, dengan cepat, mereka kembali berkumpul dan menggerogoti serangan Xiao Yan, menghancurkannya berkeping-keping. Kekuatan jahat mereka sangat kuat, mampu menetralkan serangan Xiao Yan dengan mudah. Xiao Yan mengerutkan kening, merasakan bahwa situasinya semakin buruk. Namun, ia tidak menyerah. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia maju dan mengambil 2 langkah tambahan tanpa ragu. Langkah kedua dan ketiga mendarat satu demi satu, menciptakan ledakan energi yang dahsyat di mana-mana. Kekuatan yang dihasilkan oleh ketiga langkah itu sangat luar biasa, mampu mengguncang seluruh area. Sementara itu, kabut hitam terus meluas, menutupi lebih banyak wilayah langit. Wu Tai terus membuka tangannya, melepaskan lebih banyak energi jahat ke dalam kabut hitam. Kabut hitam tak terhitung mengalir keluar tanpa henti, seolah-olah tidak ada habisnya. Kekuatan serangan ini adalah yang terkuat yang pernah dilihat Xiao Yan. Ia merasakan ancaman yang sangat besar, seolah-olah ia akan ditelan oleh kegelapan abadi. Ledakan terjadi, dan kabut hitam yang terdiri dari wajah-wajah jiwa itu segera kembali melesat, menelan langkah-langkah kaki Xiao Yan. Kekuatan jahat mereka sangat kuat, mampu menetralkan serangan Xiao Yan dengan mudah. Wu Tai tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh area. Apakah ini kartu trufmu?
Xiao Yan, mengapa begitu rentan? Mengapa begitu lemah? Jika begitu, kau akan segera mati di bawah seranganku. Tidak ada yang bisa selamat dari teknik ini. Xiao Yan menggertakkan gigi, merasakan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Krisis hidup dan mati tiba-tiba menyelimutinya, membuatnya merasa terpojok. Kartu truf Wu Tai benar-benar di luar dugaannya, jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Namun, ia baru mengungkapkan langkah ketiga dari tekniknya. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Dengan tekad yang membara, langkah kaki Xiao Yan kembali tenggelam ke tanah, dan ia melancarkan langkah keempat. Kaki raksasa kembali muncul di udara, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kaki raksasa itu berbenturan dengan kabut hitam, menciptakan ledakan demi ledakan yang mengguncang seluruh area. Jiwa-jiwa dari bayangan hitam terguncang, tetapi mereka terus berlari maju, berusaha menyelimuti serangan Xiao Yan. Mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri, hanya ingin menghancurkan Xiao Yan. Ledakan kembali terjadi, dan serangan langkah keempat Xiao Yan dihancurkan oleh kabut hitam. Sialan, makhluk itu benar-benar sangat kuat, gumam Xiao Yan dengan frustrasi, merasakan bahwa situasinya semakin. Wu Tai kembali tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi dengan kemenangan dan kegilaan. Ia menganggap kartu truf Xiao Yan lemah dan tidak berguna. Metode ini diciptakan oleh Dewa Jahat. Aku tak pernah menyangka bisa menggunakan trik Dewa Jahat untuk menghabisi reinkarnasi Dewa Jahat, teriaknya. Suaranya menggema di seluruh area. Xiao Yan tetap tenang, tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan. Ia tahu, ia harus tetap tenang dan berpikir jernih jika ingin selamat dari situasi ini. Penampilan tenang Xiao Yan membuat Wu Tai menyipitkan mata, merasakan firasat buruk. Ia takut Xiao Yan masih memiliki kartu truf lain yang belum ia ungkapkan. Wu Tai segera melesatkan kekuatan kabut hitam dengan sekuat tenaga dan berteriak agar Xiao Yan pergi ke neraka. Bocah-bocah, kau pasti akan mati di tempat ini, tidak ada yang bisa selamat dari seranganku. Saat bayangan hitam mendekat, siap untuk menelan Xiao Yan, tiba-tiba aura ganas pun muncul menggelegar, mengguncang seluruh area. Bersamaan dengan itu, Wu Tai melihat sosok lain muncul di hadapan Xiao Yan, menghalangi serangan kabut hitam. Aura kuat seketika memenuhi udara, dan banyak kabut hitam mendadak terhenti, seolah-olah ketakutan dengan kehadiran sosok baru itu. Mata Wu Tai menyipit, mencoba untuk mengidentifikasi sosok yang baru muncul itu. Ia tidak bisa merasakan fluktuasi origin ki dari sosok itu, namun rasa penindasan yang melonjak sangat terasa, membuatnya merasa tidak nyaman. Siapakah sosok ini? Mengapa ia merasakan ancaman yang begitu besar? Klon iblis keabadian mengambil ancang-ancang, tubuhnya memancarkan aura kekuatan yang tak terlukiskan. Ia mengencangkan jari-jarinya, dan guntur hitam tiba-tiba memenuhi lengannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan energi yang menakutkan. Wu Tai terkejut, matanya melebar karena terkejut. Ia pernah melihat guntur hitam ini sebelumnya, guntur yang membuatnya merasa tidak berdaya dalam kompetisi. Ia tahu, kekuatan guntur hitam sangat mengerikan, mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Di bawah tatapan terkejut Wu Tai, sosok tanpa fluktuasi origin ki itu segera meninju ke arah kabut hitam yang mengerikan. Pukulan itu tampak sederhana, namun mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan dahsyat terjadi, mengguncang seluruh area. Boom, pukulan yang tampak tidak berbahaya itu benar-benar meletus, melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Guntur hitam langsung meledak, dan dalam sekejap mata, bayangan hitam tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ketiadaan oleh serangan petir yang dahsyat. Kabut hitam yang menutupi langit hilang sepenuhnya. Ada di sana. Mata Wu Tai menyusut, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Ia tidak menyangka teknik yang ia banggakan, kartu truf terkuatnya, dipatahkan oleh satu pukulan. Kekuatan sosok ini benar-benar sangat kuat, gumamnya dengan nada gemetar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan rencana cadangan, tidak ada cara lain. Wu Tai segera berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa mengalahkan Xiao Yan dan klon iblis keabadian. Aku sekarang tidak bisa melawannya dengan kemunculan sosok itu, gumamnya dengan panik. Sial, aku harus segera pergi dari sini. Xiao Yan tersenyum, mengejek Wu Tai. Pertempuran baru saja dimulai, apakah kau benar-benar ingin pergi? Bukankah kau bilang akan membawaku ke neraka? Selesai berbicara, klon iblis keabadian langsung mengejar Wu Tai dengan kecepatan yang mencengangkan. Wu Tai mengerutkan kening, merasa semakin terdesak. Ia diam-diam bergumam bahwa ini sangat sial. Ia lupa bahwa keahlian terbaik Dewa Jahat adalah memiliki banyak klon. Sosok yang menghancurkan serangannya adalah klon, bukan Xiao Yan yang asli. Firasat buruk muncul di hati Wu Tai. Tidak hanya klon iblis keabadian yang mengejar, tetapi Xiao Yan juga bergegas mendekat, menjebaknya dari dua sisi. Wu Tai berusaha secepat mungkin meninggalkan klon iblis keabadian, bergerak menuju lautan kehampaan untuk meninggalkan istana ramuan. Ia tahu, jika ia tertangkap, ia akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Namun, kecepatan klon iblis keabadian jelas lebih unggul. Sementara itu,
Xiaoyan tidak berniat menghabisi Wu Tai, ia ingin tahu lebih banyak tentang mansion surgawi milik Wu Tai. Terutama setelah Wu Tai menyebut tekniknya diciptakan oleh Dewa Jahat, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, dan ia harus mengungkap kebenaran. Klon Iblis Keabadian berhasil menghadang jalur pelarian Wu Tai, membuatnya terpojok. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melonjak dari tubuh Wu Tai, memancarkan energi yang aneh dan menakutkan. Ia pun menggunakan teknik misterius, mencoba untuk melarikan diri dari situasi yang sulit ini. Xiaoyan terkejut merasakan cahaya dingin bergerak menuju klon Iblis Keabadian dengan kecepatan yang luar biasa. Klon berniat melepaskan tinjunya, menghancurkan cahaya hitam itu. Namun, tubuhnya mengalami stagnasi dan tidak bisa bergerak. Apa yang telah dia lakukan? Pikir Xiaoyan dengan panik. Dia menggunakan teknik misterius untuk menghentikan klonku. Wu Tai mengambil kesempatan ini untuk menjauhkan diri dari klon Iblis Keabadian, menciptakan jarak yang aman. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, memecah kesunyian. Mengapa Wu Tai terlihat begitu memalukan? Apa yang terjadi? Mengikuti suara itu, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul di hadapan Wu Tai. Keduanya bernama Zuo Qiu dan Chou Yu, memancarkan gelombang aura yang kuat dan mengintimidasi. Mereka tampak seperti ahli yang sangat kuat. Kepanikan di wajah Wu Tai mereda saat melihat kedatangan Zuo Qiu dan Chou Yu. Ia merasa lega dan percaya diri. Ia berkata kepada mereka berdua agar berhati-hati, karena orang ini adalah reinkarnasi Dewa Jahat, sosok yang sangat berbahaya. Kalian harus segera bergabung untuk bisa mengalahkannya, desaknya, jangan meremehkannya. Keduanya terkejut mendengar perkataan Wu Tai. Mata mereka sama dengan Wu Tai, putih dan tanpa pupil, membuat Xiaoyan merasa aneh. Xiaoyan, setelah melepaskan kekuatan jiwanya, menyadari bahwa ia tidak bisa merasakan aura jiwa pada mereka berdua. Mengapa mereka tidak memiliki jiwa? Pikir Xiaoyan dengan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoyan memandang mereka bertiga, Wu Tai, Zuo Qiu, dan Chou Yu, dengan tatapan dingin dan tekad yang membara. Ia bergumam, ini sudah cukup. Aku akan meratakan para bocah epik ini. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dengan apa yang telah mereka lakukan. Zuo Qiu dan Chou Yu memandang Wu Tai dengan muram. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Zuo Qiu bertanya mengapa Wu Tai tidak memberitahu mansion surgawi tepat waktu tentang reinkarnasi Dewa Jahat. Bagaimana mungkin kita akan bisa melawan reinkarnasi dari Dewa Jahat dengan kekuatan kita saat ini? Keluhnya. Wu Tai menyipitkan mata, mencoba untuk meyakinkan mereka. Apakah kalian tidak ingin menebus jiwa kalian, jika orang lain yang menangkapnya? Apakah kalian akan punya kesempatan? Ia menjelaskan bahwa reinkarnasi Dewa Jahat tidak begitu kuat, dan mereka akan dapat dengan mudah menghancurkannya jika bergabung. Ia berjanji bahwa jika mereka berhasil menangkap Xiaoyan, mereka akan mendapatkan kembali jiwa mereka dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Keduanya tercengang mendengar perkataan Wu Tai. Mereka saling bertukar pandang, mempertimbangkan tawaran Wu Tai. Kemudian, mereka menatap Xiaoyan dan klonnya dengan tatapan yang intens. Mereka mengenali logo yang terpampang di antara alis Xiaoyan, logo yang menandakan bahwa ia adalah reinkarnasi Dewa Jahat. Wu Tai meyakinkan mereka bahwa klon di sampingnya pasti klon asli dengan kekuatan fisik yang sangat kuat, tetapi mereka tetap bisa menghabisinya bersama-sama jika bekerja sama. Ia meyakinkan mereka bahwa ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan kembali jiwa mereka. Seberapa yakinkah kau? Tanya Chou Yu. Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Ia ingin memastikan bahwa mereka memiliki peluang untuk menang sebelum mengambil risiko. Wu Tai terdiam, tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia hanya bisa memberikan perkiraan kasar. Aku memiliki keyakinan 50%. Ini adalah perkiraan terbaik yang bisa kuberikan. Zuo Qiu berkata, jika begitu, kita harus mencobanya. Raja Roh pasti akan memberikan hadiah yang besar jika kita bisa menangkap atau membunuhnya. Dan jiwa kita akan dibebaskan. Kita tidak punya pilihan lain. Xiaoyan, yang mendengar diskusi mereka, menyela dengan nada mengejek. Apakah kalian semua sudah selesai berdiskusi? Apa kalian berdiskusi tentang hal yang tidak berguna? Tampaknya kalian benar-benar tidak bisa menghormati lawan. Kalian terlalu meremehkanku. Zuo Qiu mendengus dingin, memancarkan niat membunuh yang kuat. Ia tidak suka diremehkan oleh Xiaoyan. Ketiganya, Wu Tai, Zuo Qiu, dan Chou Yu, segera melesat menyerang Xiaoyan secara bersamaan dengan kekuatan mereka masing-masing. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak seremeh yang Xiaoyan kira. Xiaoyan mundur sedikit, memberikan ruang bagi klon Iblis Keabadian untuk bergerak. Ia memutuskan untuk menghadapi mereka dengan klon Iblis Keabadian, membiarkan klonnya menunjukkan kekuatannya. Zuo Qiu mengeluarkan teknik tingkat tinggi, tangan iblis guntur, yang memunculkan Raja Iblis besar di belakangnya. Raja Iblis itu memancarkan aura kekuatan yang mengerikan, membuat semua orang di sekitarnya merasa terintimidasi. Klon Iblis Keabadian bergegas maju, melepaskan tinju tanpa gerakan mewah, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa.
Benturan terjadi, menciptakan ledakan energi yang dahsyat. Boom, Zuo Qiu seketika terhenti, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit, terdengar suara retakan dari tangannya, menandakan bahwa tulangnya patah. Tubuhnya terlempar mundur dengan keras, menghantam tanah dengan suara yang keras. Sial, kekuatan fisik macam apa ini? Pikir Zuo Qiu dengan panik. Aku tidak bisa menandingi kekuatannya. Serangan gabungan Wu Tai dan Chow Yu juga berakhir sama. Mereka semua terlempar mundur, tidak mampu menahan kekuatan klon iblis keabadian. Cloning itu benar-benar sangat kuat, kita sulit melawannya dengan kekuatan kita bersama-sama pun, pikir Wu Tai dengan putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Di hadapan kekuatan absolut tinju klon iblis keabadian, ketiganya tampak rentan. Xiao Yan mengerutkan kening. Meskipun klon iblis keabadian sangat kuat, ketiadaan Origin Ki membuatnya menghabiskan kekuatan guntur untuk peningkatan. Semakin lama pertempuran, semakin melemah kekuatannya. Jika pertarungan terus berlanjut, kekuatan fisik klon akan cepat habis. Tiga sosok yang dipukul mundur tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, mereka berubah menjadi tiga pelangi cahaya dan melarikan diri. Ayo kita pergi selagi ada kesempatan, kita akan kembali lagi nanti untuk membawa mayatnya ke mansion surgawi. Xiao Yan mengerutkan kening melihat betapa cepatnya Wu Tai, Zuo Qiu, dan Chow Yu menghilang. Mereka bergegas ke kehampaan dan melarikan diri menggunakan bahtera, menyadari bahwa mereka tidak akan bisa berhadapan dengan klon iblis keabadian. Mereka tahu, jika mereka tetap tinggal, mereka akan mati. Xiao Yan menghela napas dan memanggil kembali klon iblis keabadian. Ia bergumam, sekarang, selain aliansi Douxian, ada juga musuh kuat dari mansion surgawi. Situasinya semakin rumit. Benar, musuh kuat selalu bermunculan. Bahkan aku sampai-sampai berhenti jualan rokok Magnum karena sibuk baku hantam. Gumam Xiao Yan dengan nada frustrasi. Ia merasa lelah dengan semua pertarungan ini. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindarinya. Ia harus melindungi orang-orang yang ia sayangi dan mengungkap kebenaran di balik semua ini. Ternyata yang mulia dia adalah pemilik aliansi Douxian. Sedangkan dewa jahat sepertinya dia juga adalah pemilik dari mansion surgawi. Pikir Xiao Yan dengan bingung. Di satu sisi adalah yang mulia, di sisi lain adalah dewa jahat. Situasinya benar-benar menjadi semakin kupercayai. Di sisi lain, Lei Ji ternyata telah mengalahkan Su Mei dan para antek-anteknya dengan mudah. Kekuatan Lei Ji jauh melampaui mereka, membuat mereka tidak berdaya. Lei Ji mendekati Xiao Yan dan bertanya apa yang harus dilakukan dengan Su Mei dan yang lainnya yang diikat oleh tali guntur. Xiao Yan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Biarkan para bocah itu pergi. Aku tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Racun api telah menyerap ke dalam tubuh dan jiwa mereka. Mereka akan disiksa selama tahun-tahun terakhir hidup masing-masing, kata Xiao Yan dengan nada dingin. Ia tidak merasa kasihan pada mereka, karena mereka telah mencoba untuk menyakitinya dan teman-temannya. Lei Ji mengangguk, memahami keputusan Xiao Yan. Guntur yang mengikat mereka menghilang, membebaskan mereka dari penahanan. Su Mei menghela napas pahit, menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan jauh melampaui imajinasinya. Ia menyesal telah mencoba untuk melawannya. Sialan, kita benar-benar rugi besar, kita telah kehilangan 30 miliar Origin Ki dan sekarang racun api masih berada di dalam tubuh kita benar-benar tidak berdaya, keluh Su Mei dengan putus asa. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Klon iblis keabadian kembali memasuki cincin penyimpanan. Xiao Yan segera bergegas menuju Fearless Ark dan memerintahkan Ding Wei untuk melaju dengan kecepatan tercepat. Kelompok Xiao Yan pun dengan cepat pergi menuju surga pembunuhan, ditemani Jiansu dan Bu Zhen yang telah menunggu di kehampaan. Mereka B2 di dalam bahtera berkata, apakah Tuan baik-baik saja, mengapa begitu lama, apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan berkata, tidak apa-apa, itu hanyalah masalah kecil, ayo kita lanjutkan perjalanan. Setelah kepergian Xiao Yan, bahtera kelompok Wu Tai muncul dari persembunyian. Ternyata mereka masih berada di tempat ini, tidak benar-benar melarikan diri. Mereka hanya berpura-pura melarikan diri untuk mencari tahu detail tentang Xiao Yan di Istana Ramuan. Zuo Qiu mendesak agar mereka segera mengirim pesan ke mansion surgawi untuk memantau Fearless Ark. Karena tanda dewa jahat memudahkan identifikasi, ia ingin memastikan bahwa Xiao Yan tidak bisa lolos dari jangkauan mereka. Wu Tai mengerutkan kening. Jika mereka memberitahu mansion surgawi, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Berita ini akan menarik banyak orang kuat, dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk menangkap reinkarnasi dewa jahat. Ia ingin mendapatkan semua kemuliaan dan hadiah untuk dirinya sendiri. Wu Tai teringat kakak tertua Chow Yu, Chow Ge, yang telah menembus tingkat Daugat bintang 8. Ia menyarankan agar mereka merekrut Chow Ge untuk membantu mereka. Chow Yu dan Zuo Qiu tertegun. Zuo Qiu khawatir Chow Ge terlalu kejam dan mungkin membantai mereka demi pujian. Nanti bukannya dia membantu kita, malah kita yang menjadi sasarannya, pikir Zuo Qiu dengan cemas. Namun, Wu Tai meyakinkan bahwa Chow Ge selalu menuruti Chow Yu. Ia percaya bahwa dengan bantuan Chow Yu, mereka bisa mengendalikan Chow Ge dan memanfaatkannya untuk menangkap Xiao Yan.
Ketiganya segera merumuskan rencana baru dan melakukan pencarian jiwa terhadap kelompok Sumei, tetapi tidak mendapatkan informasi penting. Kelompok Sumei pun tidak mengetahui apapun tentang kelompok Xiaoyan. Zhao Yu segera memberikan informasi, memerintahkan Zhao Ge untuk segera datang menemuinya. Ia berharap kakaknya bisa segera tiba dan membantu mereka. Sementara itu, di Fearless Ark, Xiaoyan duduk bersila, memasuki pagoda pemurnian untuk meningkatkan kekuatannya. Ia mengkhawatirkan tempat surga pembunuhan dan ancaman baru dari mansion surgawi. Ia tahu, ia harus menjadi lebih kuat jika ingin melindungi dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Tiba-tiba, Xiaoyan berada di sebuah menara pagoda dan bertemu Zhan Lao. Xiaoyan bertanya apakah Zhan Lao tahu tentang mansion surgawi. Zhan Lao menjelaskan bahwa mansion surgawi didirikan oleh dewa jahat, tetapi telah berganti pemilik. Keberadaanmu telah terungkap, mansion surgawi tidak akan membiarkanmu pergi, kata Zhan Lao dengan nada serius. Xiaoyan menggertakkan giginya. Ia harus segera meningkatkan kekuatannya, waktu tidak berpihak padanya. Xiaoyan terdiam, pikirannya berkecamuk bagai badai yang siap menerjang. Mansion surgawi, nama itu saja sudah cukup untuk membuatnya menggigil. Di sanalah para dewa jahat bersemayam, di sanalah kekuasaan absolut ditegakkan. Pendirinya, sosok yang melegenda dengan aura kegelapan yang pekat. Mereka pasti akan datang, bisiknya lirih, suaranya bergetar. Mansion surgawi tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Mereka akan memburunya, mengejarnya hingga ke ujung dunia. Xiaoyan harus bersiap. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang, ketakutan dan tekad bercampur menjadi satu. Ia harus menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Hanya dengan kekuatanlah ia bisa bertahan, hanya dengan kekuatanlah ia bisa melawan. Mata Xiaoyan berkilat penuh semangat, ia akan berlatih tanpa henti. Mengasah kemampuannya hingga setajam pedang, ia akan menghadapi mansion surgawi dengan gagah berani, meski nyawa menjadi taruhannya. Aku tidak akan menyerah, tekadnya dalam hati, aku akan melawan. Dengan nada penuh harap, Xiaoyan memberanikan diri bertanya pada Yan Lao, apakah sekarang aku sudah boleh memasuki lantai 11? Namun, jawaban Yan Lao bagaikan palu yang menghantam hatinya. Belum, Xiaoyan, kekuatanmu masih belum cukup untuk menaklukkan tantangan di sana. Rasa kecewa menyelimuti Xiaoyan, ia tahu Yan Lao benar, tetapi tetap saja hatinya terasa perih. Ia mendambakan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang mampu membawanya ke puncak menara ini. Aku mengerti, jawab Xiaoyan dengan nada lesu. Ia tahu, tidak ada jalan lain selain terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya. Namun, di tengah kekecewaannya, Xiaoyan merasakan gejolak rasa ingin tahu yang semakin besar. Siapakah sebenarnya Yan Lao ini? Sosok misterius yang selalu mendampinginya sejak awal, namun identitasnya masih menjadi teka-teki. Dan menara ini, apa sebenarnya tujuan dari keberadaannya? Xiaoyan bertekad untuk mengungkap semua misteri ini. Ia akan terus berlatih, menjadi lebih kuat, dan suatu hari nanti, ia akan mengetahui semua jawaban yang selama ini menghantuinya. Usai berpamitan dengan Yan Lao, Xiaoyan memantapkan diri untuk berlatih sejenak, mempersiapkan diri sebelum bahteranya tiba di tempat yang ditakdirkan, surgawi pembantaian. Ia memfokuskan diri pada teknik 10.000 ilusi guntur, jurus pamungkas yang diharapkan mampu meningkatkan daya tempurnya. Namun, belum lama ia berkonsentrasi, bahteranya bergetar pelan, menandakan kedatangan mereka. Di hadapannya terbentang sebuah pulau, atau mungkin planet yang luar biasa megah. Gerbang batu raksasa menjulang tinggi, menjadi pintu masuk ke arena latihan yang legendaris. Xiaoyan terpana, di sekelilingnya, ratusan bahtera lain melayang-layang, masing-masing membawa para petarung dari berbagai penjuru. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, surgawi pembantaian. Tempat di mana kekuatan diuji, di mana yang lemah akan binasa, dan yang kuat akan bertahan. Xiaoyan tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang berkumpul di tempat ini. Mereka semua haus akan kekuatan, rela mempertaruhkan nyawa demi menjadi yang terkuat. Di surgawi pembantaian, tidak ada ruang untuk kelemahan. Hanya mereka yang memiliki tekad baja dan kekuatan dahsyat yang mampu bertahan hidup.